Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam program Kilas Sinpo dengan saya Muhammad Solehan. Dalam episode kali ini, Kilas Sinpo akan membahas maraknya temuan jasad di Kali Mukefart dan Mogot kawasan Jakarta Barat. Seringkali warga sekitar digegerkan dengan penemuan jasad di saluran air yang menghubungkan Kali Angke dengan Kali Cisadane, Kota Tangerang. Untuk mengetahui pembahasan ceritanya, berikut ulasan berita Sinpo TV. Sosok jasad yang mengambang seringkali ditemukan di tumpukan sampah Kali Mukefart dan Mogot, Jakarta Barat. Bukan sekali dua kali, dalam waktu kurun 1 tahun, sudah hampir puluhan jasad ditemukan mengambang di Kali Mukefart. Jasad tanpa identitas kerap ditemukan di lokasi yang diduga menjadi korban pembunuhan. Untuk mengetahui sebetulnya bagaimana suasana Kali Mukefart dari aktivitas warga, berikut penelusuran tim liputan Sinpo TV dari tempat kejadian perkara. Kali Mukefart yang terletak di kawasan Kalideres, Jakarta Barat menjadi salah satu kali yang menghubungkan antara Kali Angke dengan Sungai Cisadane yang berada di Kota Tangerang. Kali Mukefart ini menjadi sangat begitu penting bagi penanganan banjir di daerah ibu kota yaitu DKI Jakarta. Namun dibalik pentingnya dari penanganan atau dibalik pentingnya Kali Mukefart bagi penanganan bencana banjir di kawasan ibu kota, Kali Mukefart ini menjadi salah satu tempat yang begitu kelam. Bagaimana tidak, Kali Mukefart ini yang memiliki sepanjang 13 km ini seringkali ditemukan mayat-mayat tanpa identitas. Mulai dari anak, mulai dari mayat bayi, mayat remaja, mayat wanita, dan mayat pria ini seringkali ditemukan di Kali Mukefart ini. Dan penemuan bayi atau penemuan mayat di Kali Mukefart ini bukan menjadi hal yang tabu lagi bagi warga sekitar. Saking seringnya mayat-mayat tanpa identitas ini ditemukan di Kali Mukefart ini. Dan lantas mengapa Kali Mukefart yang dibangun sejak tahun 1672 ini sering sekali ditemukan mayat-mayat yang tanpa identitas? Untuk itu, simak liputan tim Sinpo TV kali ini dalam program Kilas Sinpo. Penemuan jasad di Kali Mukefart dan Mogot, Jakarta Barat seringkali terjadi. Berangkat dari peristiwa itu, tim Sinpo TV mencoba merangkum beberapa temuan kasus penemuan jasad yang terjadi di Kali Mukefart baru-baru ini. Pada 27 November 2022, warga bantaran kali dikejutkan dengan penemuan sosok bayi yang masih hidup di bantaran Kali Mukefart. Bayi dengan jenis kelamin perempuan diduga dibuang oleh orang tuanya hanya dengan dibungkus kain dan tas. Kemudian kasus lainnya tak berselang lama. Pada 29 November 2022, sesosok mayat ditemukan mengapung oleh petugas kebersihan di tengah tumpukan sampah. Mengetahui adanya temuan mayat, aparat kepolisian dibantu petugas kebersihan UPK Badan Air Kali Mukefart Warung Pojok untuk mengevakuasi mayat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya itu menggunakan alat berat atau ekskavator. Mayat tanpa identitas itu hingga kini masih dilakukan otopsi di RSCM Jakarta Pusat. Baik pemirsa, ini di belakang saya ini adalah salah satu alat berat yang digunakan petugas dalam menemukan mayat yang ditemukan pada Selasa kemarin. Dan ini digunakan oleh petugas untuk mengeruk mayat yang berada di tengah-tengah sana. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya terkait dengan penemuan mayat yang baru saja kemarin terjadi ini, saya akan langsung mewawancarai petugas atau petugas penanganan sampah yang menemukan langsung mayat tersebut. Simak liputannya. Dalam kesempatan ini, tim Sinpo TV mencoba menggali cerita dari petugas yang menemukan mayat di Kali Mukefart. Atas nama Supriyadi, seorang pengemudi ekskavator yang menceritakan kronologi awal mula penemuan mayat yang sudah tertumpuk sampah itu. Diceritakan awal dirinya hanya mengira bahwa mayat tersebut hanyalah sebuah boneka yang tertumpuk di sampahan saja. Namun tak disangka, wujud boneka itu ternyata adalah manusia yang sudah tak bernyawa. Waktu pukul jam 8:05 itu saya turun ke bawah, ngecek kondisi alat, safety-nya K3-nya saya cekin semua. Udah gitu kan saya hidupkan kan bekonya. Selesai saya hidupkan,
Ya udah tuh sampah yang di jembatan saya giring ke bawah, saya ngepuk biar ke sini, biar pada ngumpul semua sampahnya. Pas saya dorong sampah, ya kan? Itu emang kondisi mayat ketutup lumpur sama styrofoam. Nah, pas saya dorong sedikit, saya bilang sama teman-teman saya bilang itu mayat, bukan boneka, coba diangkat sedikit. Pas diangkat, ya emang benar mayat. Nah, untuk memastikannya lagi, penasaran, saya angkat lebih tinggi lagi tuh di beko, udah gitu langsung saya konfirmasi ke selaku pengawas ini, Bang Bolon lah ya hitungannya. Biar untuk dia tindak lanjutnya ke atasnya lagi, ke pihak berwajib. Itu kira-kira mayatnya sekitar umur berapa ya? Ya kurang lebih 40 ke atasan lah, 40 tahun ke atas. Tapi dengan kondisi masih lengkap pakaian dan lain-lainnya. Iya, itu kondisi masih lengkap sih, baju semuanya masih pada lengkap semua, mayatnya itu yang saya temukan. Untuk melihat secara langsung tempat ditemukannya mayat pria tanpa identitas itu, reporter Sinpo TV Andi Rezaldi mencoba untuk melihat secara langsung persis tempat mayat itu ditemukan. Dengan berjalan di atas penyaring sampah, reporter Sinpo TV Andi Rezaldi menuju titik penemuan mayat. Dari Sinpo TV, jadi dalam penelusuran tim Sinpo kali ini tentang penemuan mayat-mayat yang berada di Kali Mokerfart atau sepanjang Kali Mokerfart yang berada di kawasan Kalideres Jakarta Barat ini, baru pada Selasa kemarin, tanggal 29 November 2022, baru ditemukan mayat tanpa identitas. Mayat ini sekitar berumur 40 tahunan, dan lokasinya terletak tepat di sini, di tengah-tengah Kali Mokerfart, atau lebih tepatnya di warung pojok Kali Mokerfart di kawasan Kalideres Jakarta Barat. Dan mayat tanpa identitas tersebut sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Lantas informasi tersebut saya terima dari petugas penanganan sampah yang berada di warung pojok di kawasan atau di Kali Mokerfart, Kalideres, Jakarta Barat ini. Supriyadi yang ditemui tim Sinpo TV di lokasi kejadian menceritakan beberapa kejadian penemuan mayat di Kali Mokerfart. Di sisi lain, dirinya juga menjelaskan selain di Kali Mokerfart, penemuan mayat seringkali terjadi di Kali Season City, Jakarta Barat. Seringkalinya penemuan mayat di aliran air Kali Mokerfart bukan hal yang tabu bagi warga sekitar. Warga dinilai sudah terbiasa dengan penemuan mayat yang terjadi di lingkungannya. Ya kalau di Kali Mokerfart, arah terminal, ya kan, terus sama Season City tuh, Season City juga termasuk aliran kali lepas. Itu yang apa ya? Ya sering ada orang lanjut lah dari Bogor mentoknya di Season City. Dan emang sih terkadang ya namanya warga kan dia kan sempat melihat tuh, entah mungkin masih ada sanak familinya atau apa dari warga sekitarnya kan, ada familinya lah ya hitungannya, dilihat ya kalau emang bukan ya mungkin kan ya udahlah. Ya baik pemirsa, itu tadi sedikit penelusuran dari tim Sinpo TV terkait dengan banyaknya temuan mayat di Kali Mokerfart, dan difokuskan dengan kasus yang baru saja terjadi kemarin pada Selasa 29 November 2022, dan diharapkan penemuan mayat-mayat tanpa identitas maupun beridentitas tidak terjadi kembali di Kali Mokerfart maupun di tempat-tempat lainnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Depa Farul melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian tayangan Kilas Sinpo. Tetap ikuti pemberitaan Sinpo TV lainnya di media sosial Sinpo. Saya Muhammad Solehan beserta tim yang bertugas. Izin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.